Tahun 1948 adalah masa-masa penuh tantangan bagi Republik Indonesia yang baru merdeka. Bangsa ini tengah menghadapi ancaman dari luar berupa agresi militer Belanda yang berusaha merebut kembali kendali atas Nusantara. Namun, di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sebuah ancaman lain muncul dari dalam negeri. Ancaman ini bukan berasal dari penjajah, tetapi dari perpecahan ideologi di antara anak bangsa sendiri. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 tidak terjadi begitu saja. Ia berakar pada dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada masa itu, Republik Indonesia adalah negara yang masih sangat muda, di mana perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda bercampur dengan berbagai konflik internal yang rumit. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, situasi di Indonesia penuh gejolak. Partai-partai politik mulai bermunculan, masing-masing membawa ideologi dan visi yang berbeda untuk masa depan bangsa. Salah satu kekuatan politik besar saat itu adalah Partai Komunis Indonesia, PKI, yang memiliki akar sejarah panjang sejak masa Hindia Belanda. PKI didukung oleh kalangan buruh dan petani, serta memiliki hubungan kuat dengan gerakan komunis internasional. Namun, suasana menjadi semakin rumit setelah perjanjian Renville pada Januari 1948. Dalam perjanjian ini, pemerintah Indonesia terpaksa menerima pembatasan wilayah akibat tekanan militer Belanda. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan besar, terutama di kalangan kelompok kiri, termasuk PKI. Mereka menilai pemerintah terlalu lunak terhadap penjajah dan mengkhianati semangat perjuangan rakyat. Kekecewaan ini diperparah dengan perubahan politik dalam kabinet. Pada Januari 1948, Kabinet Amir Syarifuddin yang didukung oleh kelompok kiri jatuh, digantikan oleh Kabinet Hatta yang lebih condong kepada kelompok moderat. Pergantian ini memperburuk hubungan antara kelompok kiri dan pemerintah, menciptakan jurang yang semakin lebar. Saat itulah Musso, seorang tokoh komunis senior yang telah menghabiskan bertahun-tahun di Uni Soviet, kembali ke Indonesia. Kepulangannya menjadi momen penting dalam konsolidasi kekuatan kiri. Musso membawa visi besar untuk mengubah Indonesia menjadi negara berhaluan komunis. Ia meyakini bahwa ini adalah jalan terbaik untuk melawan imperialisme dan kapitalisme yang dianggapnya sebagai sumber penderitaan rakyat. Musso segera mengambil alih kepemimpinan PKI dan menyusun strategi untuk merebut kekuasaan. Ia tidak sendiri. Bersama dengan tokoh-tokoh kiri lainnya seperti Amir Syarifuddin dan kelompok Front Demokrasi Rakyat, FDR, mereka merancang pemberontakan yang mereka klaim sebagai upaya penyelamatan bangsa. Namun, bukan hanya ideologi yang menjadi alasan pemberontakan ini. Faktor sosial ekonomi juga memainkan peran penting. Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia, terutama di pedesaan, hidup dalam kemiskinan. Situasi ini diperburuk oleh ketidakstabilan akibat agresi militer Belanda dan lemahnya otoritas pemerintah di daerah-daerah. PKI memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan dukungan, terutama di kalangan buruh dan petani yang merasa terpinggirkan. Sementara itu, hubungan internasional juga memengaruhi dinamika di dalam negeri. Perang dingin sedang berlangsung, dan dunia terpolarisasi antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Indonesia menjadi ajang pertarungan ideologi, di mana PKI melihat dirinya sebagai bagian dari perjuangan global melawan kapitalisme. Pemberontakan Madiun akhirnya menjadi klimaks dari akumulasi ketegangan ideologis, sosial, dan politik ini. Musso dan para pendukungnya merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk bertindak, sebelum pemerintah semakin memperkuat cengkeramannya. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi besar, tidak hanya bagi PKI tetapi juga bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pada tanggal 18 September 1948, pemberontakan dimulai. Partai Komunis Indonesia, di bawah kepemimpinan Musso, bersama dengan Front Demokrasi Rakyat, FDR, mengumumkan pembentukan pemerintahan revolusioner di Madiun. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, karena dilakukan di tengah ketegangan nasional akibat ancaman dari Belanda. PKI bergerak cepat.
Mereka menguasai berbagai instalasi strategis di Madiun, termasuk kantor pemerintahan, stasiun radio, dan gudang senjata. Selain itu, pasukan bersenjata PKI, yang sebagian besar terdiri dari anggota milisi buruh dan petani yang telah dilatih, bergerak ke desa-desa di sekitar Madiun untuk merekrut lebih banyak pendukung. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengontrol beberapa wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun, perebutan kekuasaan ini tidak dilakukan dengan damai. PKI menargetkan tokoh-tokoh yang dianggap loyal kepada Republik. Aparat pemerintah, tokoh agama, dan bahkan warga sipil yang dicurigai mendukung pemerintah pusat menjadi korban. Banyak dari mereka dieksekusi tanpa pengadilan. Sumur-sumur tua di sekitar Madiun menjadi kuburan massal bagi mereka yang terbunuh, meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat. Pemerintah pusat di Yogyakarta tidak tinggal diam. Presiden Soekarno segera merespons dengan pidato yang menggemparkan, "Dipilihlah antara Republik atau Soviet." Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa pemberontakan ini adalah ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan tidak akan dibiarkan berkembang. TNI, di bawah Komando Jenderal Sudirman, segera bergerak. Operasi militer diluncurkan untuk merebut kembali Madiun dan wilayah sekitarnya. Pasukan TNI, yang meskipun dalam kondisi terbatas akibat konflik dengan Belanda, menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi pasukan PKI yang telah bersiap secara militer. Pertempuran sengit terjadi di berbagai lokasi. Pasukan pemerintah berhasil mendesak mundur PKI, tetapi tidak tanpa pengorbanan. Banyak prajurit gugur dalam usaha mempertahankan keutuhan bangsa. Namun, keunggulan strategi dan pengalaman militer TNI akhirnya berhasil memukul mundur pemberontak. Musso, pemimpin utama pemberontakan, melarikan diri bersama beberapa pengikut setianya. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Dalam sebuah pertempuran di sekitar Ponorogo, Musso tewas tertembak. Kematian Musso menjadi pukulan telak bagi pemberontakan PKI yang kehilangan sosok pemimpin mereka. Sementara itu, tokoh-tokoh lain seperti Amir Syarifuddin dan sejumlah petinggi PKI ditangkap. Amir, yang sebelumnya pernah menjadi Perdana Menteri, kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati atas perannya dalam pemberontakan ini. Hukuman ini menandai akhir dari salah satu babak tergelap dalam sejarah politik Indonesia. Selain kerugian di pihak pemberontak, dampak dari pemberontakan ini juga dirasakan oleh rakyat sipil. Ribuan orang menjadi korban konflik, baik sebagai korban kekerasan langsung maupun akibat kerusakan infrastruktur yang melumpuhkan ekonomi lokal. Para petani kehilangan lahan mereka, desa-desa hancur, dan trauma akibat kekejaman perang meninggalkan luka mendalam di hati masyarakat. Pada akhir September 1948, pemberontakan secara resmi dinyatakan berakhir. Madiun dan wilayah sekitarnya kembali berada di bawah kendali pemerintah. Namun, peristiwa ini meninggalkan pertanyaan besar tentang masa depan Republik yang masih rapuh. Bagaimana sebuah bangsa muda dapat bertahan di tengah ancaman ideologi dan perpecahan internal yang terus mengintai? Pemberontakan Madiun tidak hanya menjadi bukti ketegangan ideologis di Indonesia, tetapi juga menyoroti kemampuan Republik untuk bertahan di tengah badai. Operasi militer yang cepat dan tegas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tekad kuat untuk menjaga persatuan bangsa, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Pemberontakan PKI Madiun 1948 meninggalkan luka mendalam dalam perjalanan sejarah Indonesia. Di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda, bangsa ini harus menghadapi ancaman serius dari dalam negeri. Peristiwa ini menjadi salah satu ujian terbesar bagi Republik yang baru berdiri, sekaligus menjadi pengingat penting tentang rapuhnya persatuan dalam sebuah negara yang sedang mencari jati diri. Tragedi di Madiun bukan sekadar konflik politik biasa. Ia adalah manifestasi dari pertarungan ideologi, di mana komunisme berusaha untuk mendominasi, bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. PKI, dengan visi mereka tentang Republik Soviet Indonesia, mencoba menggantikan sistem pemerintahan yang telah disepakati bersama. Namun,
Cara yang ditempuh dengan pemberontakan bersenjata dan kekerasan meninggalkan jejak trauma mendalam bagi rakyat Indonesia. Bagi pemerintah Republik, keberhasilan dalam memadamkan pemberontakan ini menjadi bukti keteguhan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan pasukan TNI yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, menunjukkan bahwa meski dihadapkan pada situasi sulit, semangat perjuangan tidak pernah padam. Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk bersatu melawan ancaman internal meskipun diselimuti perbedaan ideologi. Namun keberhasilan ini bukan tanpa pengorbanan ribuan nyawa melayang, baik dari pihak militer pemberontak maupun masyarakat sipil. Trauma yang ditinggalkan tragedi ini meluas terutama di kalangan keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta. Luka ini menjadi pengingat bahwa konflik internal membawa dampak yang sama bahkan lebih dalam daripada ancaman dari luar. Pemberontakan PKI Madiun juga memberikan pelajaran penting bagi generasi berikutnya tentang bahaya ekstremisme ideologi dan pentingnya dialog dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah dalam sebuah bangsa yang beragam. Namun perbedaan ini harus dikelola dengan cara-cara damai dan bermartabat, bukan dengan kekerasan yang merusak. Hari ini peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan sekadar hadiah, tetapi hasil dari perjuangan panjang yang penuh pengorbanan. Ancaman terhadap persatuan bangsa tidak selalu datang dari luar, sering kali ancaman terbesar justru berasal dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, semangat untuk menjaga persatuan harus terus hidup di hati setiap generasi bangsa ini. Mengingat tragedi Madiun, kita diajak untuk tidak sekadar mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga belajar darinya. Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri di atas keberagaman suku, agama, dan ideologi. Tantangan di masa depan mungkin akan terus datang, tetapi selama kita tetap setia pada Pancasila dan semangat persatuan, bangsa ini akan tetap teguh berdiri.